Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini dapat bertemu dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua berada dalam keadaannya sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun adik-adik masih beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kakak dan Bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di Turgos Impa pada hari ini ada Kak Putri dan Bunda Emma dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Kita menyanyi dengan memakai gerakan ya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka mewartakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah Impa kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau tolong kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah Impa kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, buku catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Esra 7 ayat 1-10 dengan judul Aku Bertekad Kuat Memberitakan Firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari anak-anak kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau urapi setiap kami, setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Bunda Tina bersama adik-adik di ibadah pelayanan anak. Sebelum adik-adik mendengar cerita firman Tuhan hari ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Esra 7 bait yang pertama sampai 10 akan dibacakan oleh Kakak Kenu Lumantau dari Ranting Nasaret.
Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tempat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Hai adik-adik, selamat hari Minggu semua. Jumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Hari ini Bunda Tina mau bercerita firman Tuhan. Sebelum bercerita, Bunda mau tanya-tanya dulu nih. Ini apa ya? Ya, ini adalah Alkitab yang menjadi tuntunan dalam hidup kita adik-adik. Isinya Alkitab apa ya? Isi Alkitab adalah firman Tuhan yang selalu mengajarkan maksud hati Tuhan dan mengajarkan kita untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Hayo, siapa di sini ibadah online selalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh saat kakak bunda menyampaikan cerita firman Tuhan? Bagus dan manis sekali adik-adik. Sudah pinter ya, mau mendengar dan memperhatikan kakak bunda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu adik-adik? Nah, cerita kita minggu lalu tentang siapa ya? Ya, tentang Nabi Ezra. Siapakah Nabi Ezra itu? Adik-adik ada yang tahu? Cerita minggu lalu siapa yang memperhatikan? Iya, Bapak Ezra adalah pemimpin yang saleh, taat dan setia kepada Tuhan. Dia dipilih oleh Raja Kores untuk memulihkan dan mengatur orang-orang Israel setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Nah, cerita minggu ini berjudul Aku Bercerita Tentang Ajaran Yesus. Cerita ini masih sama dengan minggu lalu, yaitu tentang Bapak Ezra. Ezra ini berasal dari golongan keluarga yang berpendidikan, yang menyampaikan Taurat Tuhan pada waktu itu. Nah adik-adik, sekarang Taurat Tuhan bisa kita kenal sebagai Alkitab. Nah adik-adik, setelah gelombang pertama bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah dari pembuangan di Babel, Raja Kores memberikan izin pulang ke Yerusalem dan membangun Bait Allah. Nah, itu kilas balik untuk minggu lalu. Dan
untuk saat minggu ini gelombang kedua, Bapak Esra ingin bangsa Israel bertobat, hidup lebih rohani, dan Bapak Esra ingin agar bangsa Israel taat akan hukum Taurat. Hukum Taurat tadi sudah disebutkan Bunda ya. Apa ya? Ya, yang kita kenal sekarang ini hukum Taurat itu adik-adik adalah sebagai Alkitab. Dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, kita juga bisa loh menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya Bunda Tina? Aku kan masih kecil, tidak bisa berkhotbah. Jangan salah ya adik-adik. Menyampaikan firman Tuhan itu tidak harus berkhotbah, tetapi adik-adik bisa dengan tingkah laku, perbuatan adik-adik sehari-hari loh. Apa ya contohnya? Contohnya banyak adik-adik. Bunda kasih contoh ya. 1. Sopan. Jika mama papa menasihatin adik-adik, jangan membantah, tidak memasang muka cemberut, manyun, dan menyela mama papa yang sedang menasihatin adik-adik, atau malah teriak. Nah, itu namanya tidak sopan adik-adik. Saat mama papa menasihati, itu tandanya mereka sayang sama adik-adik. Mereka ingin adik-adik menjadi anak-anak yang sopan dan manis. Ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik jangan malas-malasan untuk mandi. Jangan menunggu digendong ke kamar mandi. Mulai sekarang, adik-adik mandi sendiri ya saat disuruh orang tua. Kalau disuruh, langsung menjawab, "Baik ma, baik pa." Langsung menuju kamar mandi. Tapi sebelum mandi, saat bangun tidur, berdoa dulu. Tidak usah panjang-panjang adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik karena hari ini adik bisa bangun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Begitu saja juga cukup. Contoh selanjutnya, saat adik-adik bubuk malam tuh, biasanya kan sikat gigi. Saat adik-adik disuruh mama papa untuk sikat gigi, adik-adik harus segera mematuhi mama papa ya, agar gigi adik-adik tidak berlubang dan kotor. Ada lagi nih, kalau mama papa menyuruh adik-adik untuk makan makanan yang berserat dan sehat, adik-adik harus mau ya, karena itu untuk kebaikan dan kesehatan adik-adik sendiri. Contoh seperti saat makan sayur dan buah-buahan. Contoh lain, saat ini kan sedang pandemi adik-adik. Adik-adik bisa bantu orang tua untuk membersihkan rumah seperti mengambil sapu atau lap-lap. Adik-adik harus patuh saat disuruh orang tua di rumah ya. Saat nenek kakek datang, adik-adik harus menyapa ya, karena itu menunjukkan sikap ramah dan sopan. Dalam hal berterima kasih, adik-adik harus mengucapkan terima kasih saat menerima nasihat, bantuan dari mama papa, teman, kakak, bunda layan, atau siapapun, karena hal itu melatih adik-adik bersikap sopan dan manis. Minta maaf jika adik-adik punya salah ke siapa saja, bisa sama mama, papa, kakak, bunda layan, teman, saudara, atau siapapun. Jika adik-adik salah, minta maaflah ya, karena kita bisa belajar menghargai orang lain dengan bersikap baik, dan sikap ini menandakan kalau adik-adik sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, dari sikap-sikap contoh yang Bunda sudah sebutkan tadi, berarti adik-adik sudah memperhatikan dan menyampaikan firman Tuhan dalam hidup adik sehari-hari. Nah, itu juga berarti kita sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Bapak Esra yang bersungguh-sungguh memberikan dirinya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Bunda Tina ingin adik-adik semua menyimpan firman Tuhan dalam hati adik-adik dan wujudkan firman Tuhan itu melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Rajin berdoa, ikut impa, wujudkan yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aktivitas kita hari ini, adik-adik siapkan gambar atau minta tolong mama, papa, atau kakak untuk menggambar Alkitab. Kemudian tempel ke kertas karton atau kertas apapun, boleh berwarna putih atau warna apa aja. Kemudian ditempel seperti ini. Nah, setelah ditempel, terus digunting, kemudian adik-adik bisa
tulis, minta tolong ya sama mama atau papa atau kakak untuk menulis seperti ini. Aku mau mendengar, menerima, melakukan, menyampaikan melalui wujud perilaku yang baik. Nah, seperti ini. Jadi deh, aktivitas kita hari ini. Demikian adik-adik, terima kasih. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Simpan firman Tuhan ini dalam hati adik-adik dan wujudkan firman Tuhan melalui tingkah laku dan perbuatan adik sehari-hari. Bunda juga mau ingatkan untuk rajin berdoa, ikut impa, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ya. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa ya untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami bisa melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik lain kami dalam pendidikannya. Tuhan berkati mereka agar mereka tetap semangat dan sukacita dalam sekolahnya, walaupun proses belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mendampingi adik-adik semua. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati agar semua pelayanan yang ada bisa berjalan dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden Jokowi, untuk semua pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau berdoa agar Tuhan memberikan kami kesehatan dan perlindungan dari virus COVID-19, dan kami memohon Tuhan agar virus ini segera berlalu dari bumi kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau anak-anak, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ranting Nasaret. Nama
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Nah adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti bisa minta tolong mama atau papa antarkan ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Pakai gerakannya ya. Dengar panggilan Tuhan.
bagi manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa, kita lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan hati dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur kami ini agar berguna untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kiranya kasih dan setiamu tetap menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu. Tetap Semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.